Assalamualaikum sahabat kisah mistis. Kali ini kita akan kembali mengangkat cerita penuh dengan rasa yang menggetarkan jiwa. Bayangkan seorang ayah mengajak istri dan anaknya menginap di rumah baru milik bosnya. Tapi malam itu bukan sekadar malam biasa. Anaknya menangis, menunjuk ke tirai, berbisik lirih. "Ayah, ada pocong di sana." Tak ada yang percaya, sampai bau busuk menyergap, dan tirai bergoyang sendiri meski tak ada angin. Namun siapa sangka pocong itu bukan hantu biasa. Ia adalah penjaga perjanjian setan pesugihan sang bos, yang mengincar darah anaknya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa yang akhirnya dikorbankan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Bayangkan, saat kau mengira rezeki datang lewat tangan atasanmu, ternyata tersembunyi sesuatu yang lebih gelap dari malam tak berbintang. Malam itu menjadi awal dari rahasia berdarah yang hampir merenggut nyawa anakku sendiri. Namaku Mojo. Setelah pulang dari pondok dan bekerja sebagai staf pribadi di perusahaan properti, kehidupanku mulai membaik. Atasanku, Pak Dharma, adalah seorang direktur muda yang dermawan dan karismatik. Ia sering memberi bonus, bahkan menyapaku dengan hangat setiap pagi. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang dingin, seperti menyimpan sesuatu di balik senyumnya. Sore itu, Pak Dharma mengundangku makan malam di rumah barunya di kawasan elit perbukitan Citra Indah. Ia memintaku membawa istri dan anakku, Raffi, yang baru berusia 5 tahun. "Mojo, rumah ini baru aku bangun. Belum banyak tamu yang datang. Aku ingin kau dan keluargamu yang pertama," katanya dengan senyum yang terasa palsu. Kami pun datang tepat saat maghrib. Rumah itu megah, bergaya Eropa klasik, tapi hawa di dalamnya terasa aneh. Udara dingin seperti menusuk dari balik tembok. Bahkan istriku sempat berbisik, "Mas, rumah ini aneh. Kayak bukan rumah biasa." Tapi aku mencoba berpikir positif. Kami disambut hangat. Ruang makan dihiasi lilin aromaterapi dan makanan lezat. Pak Dharma tertawa lepas saat Raffi bercerita polos tentang sekolahnya. Namun saat malam semakin larut, sesuatu yang ganjil terjadi. Raffi tiba-tiba menarik bajuku sambil gemetar. Ayah, tadi di pojok sana ada orang putih, matanya hitam semua melayang." Aku langsung menoleh ke arah yang ditunjuk. Sebuah sudut ruang tamu yang tertutup tirai tebal. Tak ada siapapun. Tapi Raffi terus menangis. Ia berkata, "Itu pocong. Yah, dia bilang dia mau aku jadi temannya." Istriku menjerit lirih. Wajahnya pucat pasi. Aku segera mengusap kepala Raffi dan merapal doa pelindung yang diajarkan guruku semasa di pondok. Aku tahu, ini bukan hal biasa. Pocong itu bukan halusinasi. Ia nyata. Dan rumah ini menyimpan rahasia mengerikan yang harus segera kungkap, sebelum anakku benar-benar diambil sebagai tumbal. Malam semakin dalam. Jam dinding di ruang tamu berdetak lambat, seolah menahan napas dari kegelapan yang mulai menyelimuti rumah besar itu. Raffi masih ketakutan. Tubuhnya gemetar di pangkuan ibunya. Matanya sesekali melirik ke tirai tebal di sudut ruangan tempat ia melihat sosok menyeramkan tadi. Aku mendekap istriku, menenangkan mereka sambil diam-diam membaca zikir dalam hati. Ilmu yang dulu kuperoleh dari guru di pondok kembali kuingat satu persatu. Rumah ini tidak biasa. Dan aku yakin, malam ini bukan malam biasa. Tiba-tiba, Pak Dharma kembali dari dapur dengan membawa teh hangat. Senyumnya masih sama, tapi aku mulai menyadari sesuatu. Matanya terlihat merah. Bukan karena lelah, tapi seperti mata seseorang yang terlalu lama menatap sesuatu yang bukan dari dunia ini. "Mojo, tenang saja ya. Rumah ini kadang terasa unik," ucapnya sambil tertawa kecil. Aku membalas dengan senyum kaku. Raffi memelukku erat, lalu berbisik, "Ayah, pocongnya tadi bilang dia pernah hidup di rumah ini." Aku langsung menoleh padanya. "Pernah hidup?" Raffi mengangguk perlahan. "Namanya Bowo. Katanya dulu dia kerja buat bos. Tapi sekarang dia jadi penjaga." Hatiku mencelos. Nama Bowo bukan nama asing. Aku pernah dengar dari teman kantor bahwa ada sopir pribadi Pak Dharma yang tiba-tiba menghilang setahun lalu. Katanya mudik ke kampung dan tak pernah kembali. Tapi rumor yang beredar,
Bo terakhir terlihat di rumah proyek lama milik Pak Dharma, saat malam hujan petir mengguncang kawasan itu. Aku mulai menghubungkan semuanya. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang dikorbankan. Dan rumah ini menjadi tempat tinggal roh yang tak tenang. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bahkan saat sudah masuk kamar tamu yang disediakan, aku tetap terjaga. Istriku tertidur sambil memeluk Raffi. Tapi aku merasakan hawa panas menyusup dari lantai ke punggungku. Tak ada angin, tapi tirai kamar bergerak sendiri. Seperti ada yang berdiri di belakangnya. Perlahan aku bangkit. Langkah kakiku pelan menuju jendela. Tirai itu masih bergoyang, seperti memanggilku. Ketika aku membukanya, tak ada siapapun. Tapi di kaca jendela, tampak jelas bayangan seorang lelaki dibungkus kain kafan berdiri di belakangku. Menatapku dengan mata yang tak memiliki bola mata. Aku berbalik cepat. Tak ada siapapun. Namun di atas tempat tidur, Raffi sudah duduk sambil memeluk lututnya. Wajahnya pucat. Ia berbisik lagi. Ayah, Bo bilang dia butuh satu anak lagi biar bos ayah jadi menteri. Detik itu juga, aku sadar. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah perang nyata antara ilmu sesat dan cahaya Allah yang harus kulawan dengan segenap keyakinan. Dan malam ini, baru permulaan. Pagi datang dengan cahaya suram. Kabut masih menggantung di halaman rumah Pak Dharma meski matahari sudah tinggi. Seisi rumah tetap terasa dingin. Sarapan pagi itu seolah hanya formalitas. Aku dan istriku diam, sementara Raffi terus menempel padaku, tak ingin jauh barang sejenak. Pak Dharma terlihat santai. Mengenakan batik mahal, ia menyeruput kopi sambil membaca koran. Namun dari cara ia menyilangkan kaki dan cara matanya bergerak, aku tahu ia menyembunyikan kegelisahan. Sebelum pamit, ia sempat berkata, "Kalau sempat, Mojo kau boleh lihat-lihat ruang bawah tanah. Ada koleksi lama yang belum sempat kuatur." Aku hanya mengangguk. Tapi kalimat itu seperti undangan tak langsung. Seolah ia ingin aku tahu sesuatu, atau malah, ia ingin aku terlibat lebih dalam. Setelah pamit pulang, kami tidak langsung pergi. Mobilku sengaja kuakali seolah mogok. Sementara Pak Dharma sibuk menerima telepon dan pergi dengan sopirnya. Saat ia pergi, aku kembali ke dalam rumah, meninggalkan istri dan anakku di dalam mobil. Aku harus tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di tempat ini, dan kenapa Raffi sampai bisa melihat pocong bernama Bowo. Tanganku menggenggam kuat tas kecil berisi jimat dan wirid dari guruku. Kakiku melangkah pelan menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik rak buku geser. Ruang itu lembab dan gelap. Bau amis menusuk hidung. Dan saat aku menyalakan lampu minyak gantung, dinding-dindingnya tampak penuh tulisan merah. Tulisan kuno campuran huruf Jawa dan Arab yang dipelintir dengan simbol-simbol terlarang. Di tengah ruangan ada altar. Di atasnya terdapat kendi tanah liat, foto anak kecil yang sebagian terbakar, dan segumpal rambut yang masih basah. Lalu aku melihat lukisan besar di tembok. Gambar pocong dengan mata melotot berdarah. Di bawahnya tertulis kalimat besar. Tumbal darah anak suci, pembuka gerbang jabatan dan kekayaan. Hatiku mendidih. Semua jelas. Pak Dharma telah menyerahkan tumbal manusia untuk pesugihan pocong. Dan target selanjutnya adalah anakku sendiri. Tiba-tiba dari balik dinding, terdengar suara gemeretak seperti kuku panjang yang menggaruk tembok. "Mojo." Suara itu berat dan dalam. "Anakmu sudah ditandai. Tak bisa lari." Aku merogoh tas kecil dan mengambil sejumput garam kasar serta sapu lidi warisan guru. Kumulai membaca ayat-ayat pelindung, lalu melempar garam ke lantai. Ruangan itu bergemuruh. Tembok mengelupas. Dan dari baliknya keluar sosok pocong Bowo, namun kali ini tubuhnya mulai membusuk, dengan cacing merayap di sela-sela kafannya. "Bukan anakmu yang kuinginkan," desisnya. "Tapi kau, yang akan menggantikanku." Tubuhku hampir terpental saat hawa panas menyembur dari tanah. Tapi aku tak gentar. Aku tahu, ini pertarungan pertama. Dan aku harus bertahan. Dengan membaca asma Allah dan ilmu perlindungan dari guruku, aku menancapkan sapu lidi tepat di dada pocong itu. Ia mengerang, tubuhnya terbakar perlahan, tapi suara terakhirnya masih membekas jelas di telingaku. Pak Dharma belum selesai, dia sudah ikat janji dengan tuan yang lebih kuat. Dan itulah saat aku sadar bahwa sesungguhnya,
Bowo hanya bagian kecil dari jaringan pesugihan yang lebih besar dan lebih gelap. Setelah kejadian di ruang bawah tanah, aku membawa istri dan anakku kembali pulang ke rumah kontrakan kami. Tapi malam itu, rumah kami tidak lagi terasa aman. Raffi demam tinggi, menggigil hebat, dan terus mengigau menyebut nama Bowo serta kata-kata aneh yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. Ayah, jangan biarkan dia masuk lewat kaca. Ayah, jangan biarkan darahku tumpah. Aku tahu, meski tubuh Bowo telah hancur di ruang bawah tanah, perjanjian setan yang dibuat Pak Dharma belum sepenuhnya padam. Tumbal sudah dipilih. Dan anakku adalah bagian dari kontrak itu. Hawa kegelapan dari perjanjian sesat masih mengejar kami, bahkan hingga ke rumah sendiri. Aku menghubungi guruku di pondok lewat pesan. Ia menjawab singkat, kembali ke sumber kekuatan. Musnahkan perantaranya. Hancurkan cermin tempat mereka memanggil jin. Cermin? Aku mengingat sesuatu. Di rumah Pak Dharma, di lorong menuju tangga atas, ada sebuah cermin besar berbentuk oval, dengan bingkai ukiran ular melingkar yang kepalanya menggigit ekornya sendiri. Saat melewatinya kemarin, aku sempat merinding. Bahkan Raffi sempat menutup mata saat berjalan melewati depan cermin itu. Malam itu juga, aku kembali ke rumah Pak Dharma. Kali ini sendirian, tanpa pamit, tanpa izin. Gerbang rumah tidak dikunci, seolah sengaja dibiarkan terbuka untukku. Langkahku mantap, tapi dada ini berdebar tak karuan. Aku membawa kembali sapu lidi, garam, serta cermin kecil dari pondok yang hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Saat aku masuk ke lorong rumah, hawa panas menyergap. Cermin besar itu berdiri angkuh di ujung lorong, memantulkan bayangan samar bukan hanya diriku, tapi juga sosok lain yang berdiri di belakangku. Ketika aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi dalam pantulan cermin, pocong Bowo kembali muncul dan kali ini, ia tidak sendiri. Ada 5 sosok lain, semuanya terbungkus kafan, berdiri berjajar di belakangnya. Wajah mereka rusak, mata mereka hancur, tapi semua menunjuk ke arahku. Dan satu di antaranya memegang potret anakku. Kakiku melemas. Tapi aku tak boleh kalah. Aku rapalkan doa pelindung. Lalu kusiramkan air ruqyah dan garam ke sekeliling cermin. Cermin itu mulai bergetar, mengeluarkan suara dengungan rendah seperti lebah raksasa. Lalu dari balik kaca, keluar sesosok hitam legam. Bukan pocong. Bukan manusia. Sosok itu tinggi, matanya merah, tubuhnya ditumbuhi belatung. Ia menunjukku dengan tangan panjangnya dan berbicara tanpa membuka mulut. Mojo, kau menghalangi tuanku. Ini bukan urusanmu. Aku berteriak dengan lantang. Ini urusanku. Karena anakku kalian incar. Dan aku tak akan biarkan satupun jin pesugihan mencium baunya. Aku lemparkan cermin kecil pondok ke arah cermin besar. Dua benda itu bertabrakan dan meledak dalam cahaya putih menyilaukan. Suara jeritan terdengar dari balik dinding, dan hawa panas itu tiba-tiba lenyap. Saat aku membuka mata, seluruh kaca cermin besar itu retak dan jatuh ke lantai. Tapi di antara serpihan kaca itu, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku menggigil. Tertulis dengan darah. Darah anakmu sudah dijanjikan. Tapi bosmu tidak akan membayar dengan darahnya, dia akan membayar dengan jiwamu. Sejak malam penghancuran cermin itu, Raffi berangsur sembuh. Demamnya turun, dan ia mulai bisa tersenyum lagi. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Bayangan di kaca, suara bisikan di kepala, dan kalimat mengerikan dari makhluk hitam itu terus mengganggu pikiranku. Sore itu, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di ujung telepon berat dan berdesis, tapi aku kenal betul intonasinya. Mojo, malam ini datanglah ke rumah, jangan ajak siapapun, perjamuan akan dimulai, dan kau tamu kehormatan. Telepon mati. Tidak ada salam. Tidak ada jeda. Aku tahu, ini bukan ajakan biasa. Ini adalah malam pemanggilan. Perjamuan hitam. Sebuah prosesi sakral bagi para pemuja setan yang sudah menyerahkan jiwa pada perjanjian pesugihan. Malamnya, aku berpamitan pada istriku dengan alasan rapat penting. Aku tak ingin ia tahu kengerian yang sedang kuhadapi. Ia hanya menggenggam tanganku kuat, lalu memeluk Raffi sambil berbisik pelan. Jangan pulang sebelum semuanya selesai, Mas. Aku tiba di rumah Pak Dharma tepat pukul 11 malam. Gerbang depan terbuka lebar.
Tapi suasananya berbeda. Tak ada lampu menyala. Hanya cahaya lilin yang berderet dari halaman sampai ke dalam rumah, seperti menuntunku masuk ke liang kubur. Langkahku terhenti saat melihat halaman belakang sudah berubah bentuk. Sebuah panggung bundar dari batu hitam dibangun di sana. Di sekelilingnya, belasan orang berpakaian jubah merah duduk bersila. Wajah mereka tertutup topeng kayu berbentuk tengkorak. Di tengah panggung, Pak Dharma berdiri hanya mengenakan kain hitam. Tubuhnya dilumuri cairan berwarna merah pekat. Tangannya terangkat, memegang keris besar yang berkilau di bawah sinar lilin. Mojo, suaranya menggema. Kau datang tepat waktu. Kau telah membuka gerbang. Maka kau pula yang harus menutupnya. Aku melangkah ke tengah lingkaran. Tapi seketika hawa panas menyergap. Angin berhembus kencang meski tak ada pohon yang bergerak. Tanah bergetar. Dan di atas panggung itu, muncul lingkaran api. Dari dalamnya, satu persatu makhluk keluar. Pocong Bowo, makhluk hitam dari cermin dan sosok wanita tua berambut panjang. Matanya putih dan lidahnya menjulur sampai perut. Pak Dharma tertawa keras. Mereka semua ingin anakmu, Mojo. Tapi aku tawarkan yang lebih besar. Jiwa ayahnya. Seorang murid pondok, penuh ilmu, penuh kekuatan. Bayangkan, betapa berharganya kau bagi mereka. Angin menderu. Cahaya lilin mulai padam satu persatu. Para pemuja mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak kupahami. Lalu Pak Dharma membacakan perjanjian, membuka gulungan kulit manusia dan bersiap menikam keris ke pangkal lidahnya sendiri sebagai sumpah. Aku tak bisa diam. Aku berdiri tegak di tengah api yang berputar, merogoh sapu lidi warisan guru dan mulai membaca zikir terlarang yang hanya digunakan dalam keadaan genting. Ya-a Kahar. Ya-a Jabbar. Ya-a Muntakim. Tanah bergetar lebih keras. Makhluk-makhluk itu menjerit. Pocong Bowo mulai terbakar. Suara tulang meletus, aroma daging busuk terbakar memenuhi udara. Pak Dharma menjerit, tapi bukan karena takut. Ia marah. Kau bodoh, Mojo. Kau menolak kekayaan dan tahta. Anakmu bisa jadi pangeran dunia. Tapi sekarang, kau akan hancur bersama kami. Aku membaca ayat terakhir dari Doa Pelumpuh, lalu menancapkan lidi itu tepat ke tengah lingkaran batu. Api meledak. Jeritan memecah langit. Rumah itu runtuh dalam cahaya merah menyala seperti bara neraka terbuka lebar. Namun aku tak lari. Karena aku tahu semuanya harus diakhiri malam ini. Ledakan cahaya dari lingkaran batu membuat pandanganku kabur sesaat. Api membakar udara, menghanguskan tanah, dan memecahkan batu-batu tempat ritual berlangsung. Angin berputar di sekelilingku seperti pusaran maut, membawa jeritan roh-roh yang tertawan dalam perjanjian Pak Dharma selama bertahun-tahun. Tubuh Pak Dharma terhempas ke tanah. Jubah hitamnya robek. Kulitnya seperti melepuh. Matanya merah penuh dendam. Tapi ia masih hidup. Bahkan dari celah bibirnya yang berdarah, ia tertawa pelan. Mojo, kau kira perjanjian ini bisa kau hancurkan hanya dengan zikir dan air garam? Aku sudah menyerahkan jiwaku dan selama tubuhku masih utuh, para setan itu tidak akan pergi. Ia lalu berdiri, merogoh leher bajunya, dan mengeluarkan seutas benang hitam yang diikatkan pada jimat tulang kecil. Inilah pusatnya. Tulang bayi pertama yang kutumbalkan dulu. Dengan ini, aku tak bisa disentuh oleh doa manapun. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Tapi pikiranku tetap jernih. Aku tahu, kekuatan itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan bacaan. Harus ada pengorbanan. Harus ada darah yang menebus darah. Dan aku siap. Kutarik pisau kecil dari dalam ikat pinggangku. Pisau yang selalu kubawa sebagai warisan terakhir dari guru pondokku. Pisau itu tak akan mempan digunakan untuk menyerang manusia biasa, tapi bisa menembus tubuh yang telah dikunci oleh perjanjian setan. Pak Dharma tertawa semakin keras. Ia mundur, berdiri di atas sisa-sisa lingkaran api yang mulai padam. Dari bawah tanah, muncul tangan-tangan pocong yang tertanam, mencengkeram kaki-kakiku, mencoba menyeretku masuk ke dalam liang gelap bersama mereka. Tapi aku rapal doa pelindung, lalu melompat ke arah Pak Dharma. Bismillah. Pisau itu kuayunkan tepat ke arah dadanya. Tapi bukan pisau yang menembus tubuhnya, melainkan kejimat tulang bayi di tangannya. Saat benda itu hancur, tanah bergetar sangat hebat.
Cahaya menyala seperti kilat menyambar. Lalu, sunyi. Pak Dharma menatapku dengan mata kosong. Tubuhnya terguncang hebat. Darah hitam mengalir dari matanya, hidung, dan telinga. Lalu perlahan, dari kulitnya mulai muncul asap tipis. Ia berteriak. Tubuhnya terbakar dari dalam. Jubahnya meledak terbuka. Lalu, ia jatuh. Tepat di tempat ia berdiri, tanah mulai retak. Dari celahnya, muncul tangan-tangan lain, lebih besar, lebih tua, lebih gelap. Mereka menarik tubuh Pak Dharma ke dalam lubang. Jeritannya memekakkan telinga. Tapi aku tak menoleh. Aku hanya memejamkan mata dan mengucap lirih. Semoga Allah tidak mengutukmu selamanya. Setelah tubuh Pak Dharma lenyap di telan bumi, api padam. Makhluk-makhluk itu sirna. Dan angin kembali tenang. Lilin terakhir padam sendirinya, meninggalkan aroma dupa dan tanah basah. Di kejauhan, terdengar suara adzan subuh. Cahayanya menyinari reruntuhan rumah mewah yang kini hanya tersisa puing-puing batu dan arang hitam. Tak ada jejak pemujaan. Tak ada pocong. Tak ada Pak Dharma. Hanya tanah hangus yang pernah menjadi tempat janji setan ditegakkan dan tempat di mana seorang ayah melindungi anaknya dengan seluruh iman dan keberanian. Aku pulang sebelum matahari naik sepenuhnya. Raffi menyambutku di depan rumah dengan senyum cerah. Ayah pulang. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kejadian itu, aku bisa menjawabnya dengan tenang. Iya, nak. Ayah pulang. Beberapa hari berlalu sejak malam perjamuan hitam itu. Berita tentang kebakaran misterius di rumah Pak Dharma tersebar luas. Media menulisnya sebagai ledakan gas bawah tanah, dan polisi tidak menemukan jasad apapun di lokasi kejadian. Bahkan nama Pak Dharma tiba-tiba hilang dari sistem kantor, catatan penduduk, hingga dokumen pajak rumahnya. Seolah ia memang tak pernah ada. Namun aku tahu yang sebenarnya. Setiap malam, aku masih melihat bayangan di balik jendela rumah. Bukan pocong atau makhluk halus, tapi bayangan dari masa lalu yang mengendap di dalam pikiran dan darahku. Raffi sudah ceria kembali, tapi ia menjadi lebih peka terhadap keberadaan yang tak kasat mata. Ayah, rumah yang waktu itu, kenapa sekarang jadi sawah? Tanyanya suatu sore. Aku terdiam. Karena ya, saat kuantar Raffi dan istriku ke daerah perbukitan tempat rumah Pak Dharma dulu berdiri, yang kami temui hanyalah petak sawah basah dan pohon-pohon pisang liar. Tidak ada pagar, tidak ada bekas puing, tidak ada fondasi. Bahkan GPS di ponselku tidak mengenali titik lokasi itu. Peta digital memutar, seolah bingung menunjukkan di mana aku berdiri. Dulu di sini rumah besar, kan? Tanya istriku pelan, menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Iya, tapi rumah itu sudah ditelan bumi. Mungkin memang begitu hukumnya. Tempat yang dibangun dari darah dan keserakahan, takkan diberi tempat di bumi ini. Tapi benarkah semuanya sudah selesai? Malam itu, saat kami tidur, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berada di pondok, duduk berhadapan dengan guruku yang sudah lama wafat. Wajahnya teduh, sorot matanya dalam. Mojo, katanya lembut, kau sudah menghancurkan rumahnya. Tapi warisannya masih tertinggal. Mereka yang pernah disumpah, tak bisa lepas begitu saja. Perjanjian harus ditebus, tak hanya dihancurkan. Aku terbangun dengan peluh dingin. Langit masih gelap. Angin malah membawa suara daun bergesekan, dan entah kenapa, aku merasa seseorang sedang berdiri di luar rumah kami. Aku melangkah pelan ke jendela. Menyibak tirai. Tak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela ada tulisan samar, seolah ditulis dengan jari basah. Belum selesai. Masih ada nama-nama lain dalam perjanjian itu. Aku menatap tulisan itu dalam diam. Napasku berat, tapi tak ada rasa takut. Hanya kesadaran bahwa pertarungan ini lebih panjang dari yang kubayangkan. Dan aku harus bersiap. Karena jika rumah Pak Dharma telah hilang, bukan berarti pengikutnya pun ikut lenyap. Mereka sedang menunggu. Pagi itu, aku memutuskan pergi ke pondok lama tempatku dahulu menuntut ilmu. Di sana, aku berharap bisa menemukan jawaban dari mimpi-mimpi ganjil dan pesan guruku yang datang dalam tidur. Suasananya tak banyak berubah. Pohon beringin besar masih berdiri kokoh di depan gerbang.
Angin sejuk menyambut langkahku saat kaki ini menginjak tanah pesantren yang penuh kenangan. Aku langsung menuju kamar kitab lama, tempat di mana biasanya para santri menyimpan naskah-naskah kuno. Di sudut rak berdebu, aku menemukan kitab Miftahul Gaib, kitab yang dulu hanya boleh dibaca santri tingkat akhir dengan izin khusus. Dan di balik lembar ke-77, aku menemukan sesuatu. Sebait kalimat Arab gundul yang berarti, siapa yang menandatangani dengan darah, maka namanya tak akan terhapus sebelum warisnya dituntaskan. Di bawah kalimat itu tertulis sesuatu yang membuat napasku tercekat. Daftar nama-nama. Termasuk nama Pak Dharma. Tapi bukan hanya dia. Ada 4 nama lain. Dan satu di antaranya sangat aku kenal. Joko Suwardi. Rekan kerja yang dulu tiba-tiba jadi kaya dan bisa membangun rumah dalam semalam. Ia pernah bercerita tentang menemukan jalan cepat untuk sukses. Aku kira itu hanya ambisi. Tapi ternyata, dia bagian dari lingkaran itu. Namanya tercatat sebagai pewaris perjanjian dari Pak Dharma. Hatiku berdegup kencang. Jika benar, maka saat Pak Dharma tewas, perjanjian itu tidak selesai, tapi diteruskan. Dan kini, yang menjadi tuan atas perjanjian itu adalah Joko. Aku segera pulang. Tapi sebelum tiba di rumah, aku sempat melihat sesuatu yang membuat kakiku berhenti di tengah jalan. Joko sedang berdiri di halaman rumahku. Ia tersenyum lebar, mengenakan jas mahal, dan membawa boneka kecil berwarna putih. Di tangannya, tampak seutas benang merah yang melilit boneka itu. Dan di dada boneka itu terjahit nama anakku. Mojo. Sapa Joko santai. Selamat ya. Kau sudah menang atas Dharma. Tapi jangan senang dulu. Perjanjian ini lebih tua dari darahmu. Dan aku hanya penerusnya. Aku tak membalas. Hanya menatapnya tajam. Ia melanjutkan, aku tidak butuh anakmu sebagai tumbal. Tapi aku perlu jiwanya sebagai penjaga gerbang baru. Aku tahu, ini bukan ancaman kosong. Ini perang babak kedua. Dan kali ini, bukan hanya jin atau pocong. Tapi manusia, dengan darah dingin dan perjanjian kuno, yang ingin mengambil anakku demi kekuatan setan yang lebih tua dan lebih kejam. Langit tiba-tiba mendung. Angin berhembus tajam. Pertarungan belum selesai. Dan aku tak akan mundur. Hari-hari setelah kemunculan Joko berubah menjadi teror diam. Ia tak pernah datang lagi ke rumah, tapi kehadirannya terasa mengintai setiap saat. Burung-burung gagak mendadak sering bertengger di pagar rumah. Kucing-kucing hitam berkeliaran di malam hari, dan Raffi mulai menggambar hal-hal aneh di dinding kamar. Ia menggambar gerbang batu raksasa yang retak di tengah, diapit 2 sosok tinggi berselimut kabut hitam, dengan mata merah menyala. Di atas gerbang itu, tertulis nama-nama yang tercoret dan satu nama terakhir yang belum terhapus. Raffi. Aku langsung menyimpannya. Ini bukan gambar biasa. Ini peringatan. Gerbang itu nyata. Dan anakku kini berada di ambang pintu perjanjian yang belum selesai. Aku tahu, untuk mengakhiri ini semua, aku harus menghadapi Joko bukan hanya secara fisik, tapi dengan ilmu, keyakinan, dan seluruh kekuatan yang pernah diwariskan oleh guruku. Maka aku kembali ke pondok. Kali ini untuk bertemu dengan seseorang yang pernah diajari langsung oleh guruku sebelum wafat. Namanya Mbah Ruhim. Beliau tinggal di balik hutan kecil, tak jauh dari pondok. Usianya hampir 90 tahun, tapi matanya tajam dan suaranya masih menggelegar. Mojo, katanya setelah mendengarku, Joko bukan pewaris sembarangan. Ia ditunjuk langsung oleh pemimpin pesugihan itu, makhluk yang disebut Singgasana Pocong. Ia adalah jin tua yang hanya bisa dikurung kembali jika gerbang barunya ditutup dengan darah. Tapi bukan darah anakmu. Darahmu sendiri. Aku terdiam. Tapi aku sudah siap. Dan kau harus masuk ke tempat persembunyian mereka, lanjut Mbah Ruhim, di desa Kalibungkam. Sebuah desa mati yang tak ada di peta. Di sanalah perjanjian baru akan disegel dan anakmu dikunci jadi penjaga. Malam itu, aku pergi sendiri ke Kalibungkam. Hanya membawa 1 tas kecil berisi kitab tua, botol air rukyah, dan segenggam pasir dari pekuburan para wali yang diberikan oleh Mbah Ruhim. Perjalanan panjang menembus hutan membawa aku ke sebuah desa sunyi. Rumah-rumah reot berdiri seperti mayat. Tak ada manusia. Hanya suara gamelan lirih dari kejauhan, dan asap dupa yang mengambang di udara. Di tengah desa,
Sebuah bangunan joglo tua berdiri kokoh. Di depannya, Joko sudah menungguku, duduk bersila, tersenyum tenang. Di sebelahnya, sebuah gerbang batu hitam menjulang, persis seperti yang digambar Raffi. "Mojo," katanya, "kau datang tepat waktu. Gerbang ini butuh penjaga baru, dan anakmu akan sangat cocok untuk itu." Aku melangkah maju. "Kau salah, Joko. Gerbang ini akan ditutup, malam ini juga. Dengan darah yang rela, bukan darah yang dipaksa." Ia berdiri, dan para pemuja di belakangnya ikut bangkit. Semuanya mengenakan kain kafan merah, dan masing-masing membawa obor. Ritual sudah dimulai. Tapi aku tidak takut. Aku membuka kitab tua, lalu membacakan doa penghancur ikatan sihir yang paling kuat. Tanah bergetar. Batu-batu di sekitar kami retak. Gerbang itu mulai merespons, mengeluarkan suara dentuman berat seperti jantung yang berdetak. Joko menjerit, "Berhenti! Kau akan menghancurkan semuanya." Aku terus membaca. Langit berubah kelam. Petir menyambar gerbang batu. Dan dari dalam gerbang itu, muncul makhluk besar, singgasana pocong, tingginya 2 kali pohon kelapa, dengan tubuh dibungkus kafan emas dan suara yang bergema seperti ribuan roh mengerang bersamaan. "Siapa yang menantang perjanjianku?" Suaranya menggema. Aku berdiri tegak. Aku, Mojo, pewaris ilmu pondok yang tidak akan membiarkan satu anak pun dijadikan penjaga iblis. Aku lemparkan pasir wali ke arah gerbang. Suara ledakan besar menghantam tanah. Cahaya putih menyambar langit. Dan sesosok tangan raksasa muncul dari langit, menggenggam gerbang batu, lalu menutupnya perlahan. Jeritan Joko dan seluruh pemuja menggema. Gerbang itu pecah berkeping, singgasana pocong tertelan tanah, dan seluruh joglo hancur menjadi debu. Aku terduduk. Nafasku tercekat. Tapi akhirnya, semuanya nyaris berakhir. Langit cerah pagi itu. Udara segar menyusup melalui jendela rumah kontrakanku yang sederhana. Burung-burung kecil berkicau seperti biasa, seolah dunia tak tahu bahwa semalam aku menutup gerbang kegelapan yang hampir merenggut masa depan anakku. Raffi sudah bangun lebih pagi. Ia duduk di teras sambil menggambar pelangi dan rumah kecil di tengah sawah. Tak ada lagi sosok pocong. Tak ada lagi gerbang hitam. Hanya senyum polos anak 5 tahun yang akhirnya kembali merasakan damai. Istriku menyajikan teh hangat sambil tersenyum. Matanya tak lagi sembab seperti minggu-minggu sebelumnya. Ia menggenggam tanganku kuat, seolah berkata bahwa aku telah menyelamatkan dunia kecil kami dengan seluruh keberanian, iman, dan cinta. Namun dalam hati aku tahu, dunia ini tidak benar-benar aman. Masih ada banyak orang seperti Pak Dharma dan Joko, yang menggadaikan nuraninya demi kekuasaan. Masih ada perjanjian-perjanjian kotor yang ditulis dengan darah, dan jin-jin haus tumbal yang menunggu lengahnya manusia. Tapi setidaknya, untuk sekarang, keluargaku selamat. Aku memilih kembali hidup sederhana. Bekerja di tempat baru, jauh dari hiruk-pikuk kota dan dunia perusahaan. Di desa kecil di kaki gunung, aku membuka warung kopi kecil bersama istriku. Raffi tumbuh menjadi anak yang cerdas dan peka. Kadang ia masih melihat hal-hal tak kasat mata, tapi kini ia tak lagi takut. Ia tahu bahwa ayahnya akan selalu menjaga, bukan hanya dengan tangan, tapi dengan cahaya iman yang tidak bisa ditukar oleh kekayaan apapun. Suatu malam, saat sedang membereskan lemari tua peninggalan pondok, aku menemukan sebuah catatan kecil dari guruku yang pernah terselip dalam kitab. Tulisannya halus dan dalam. Siapa yang menjaga cahaya, akan selalu ditemani cahaya. Tapi siapa yang bermain dalam bayang-bayang, cepat atau lambat akan ditelan kegelapan itu sendiri. Aku memejamkan mata, lalu tersenyum. Karena aku memilih untuk menjaga cahaya, dan menyelamatkan darahku sendiri dari kegelapan dunia yang terus menuntut. Dan itulah akhir kisahku. Bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari hidup yang lebih tenang. Tanpa pocong, tanpa pesugihan. Hanya kami dan rahmat dari Allah yang terus menyinari langkah. Alhamdulillah, itulah akhir kisah Mojo. Seorang ayah yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan anaknya dari jerat pesugihan setan pocong. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, dan hanya dengan keimanan serta cahaya dari Allah lah kita bisa bertahan dari tipu daya iblis. Cerita ini diangkat sebagai fiksi bernuansa religi dan mistis,
bukan untuk menyinggung pihak manapun. Jika ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian, semata-mata itu hanya kebetulan belaka. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran, bukan sekadar hiburan. Silakan tulis sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar agar menjadi saksi syafaat di akhirat. Like dan subscribe agar kisah ini menjadi amal jariahmu semua. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.